Halo semuanya, assalamualaikum. Video ini untuk melanjutkan video yang sebelumnya, yang kemarin ini, yang kemasan Wardah Renew Anti-Aging boxnya. Dan di kesempatan kali ini, di video kali ini saya mau ngebahas harga Wardah Renew Anti-Aging Night Cream di Hong Kong. Jadi ada perbedaan harga di setiap toko yang saya beli, dan masing-masing toko itu selisihannya juga lumayan agak banyak ya pemirsa. Ini terakhir kemarin saya beli itu, sebelum saya beli itu kan saya hunting-hunting dulu, kita cek harga dari satu toko ke toko yang lain, dari toko satu tempat ke tempat yang lain. Dan di Hong Kong itu sendiri masing-masing toko itu mempunyai perbedaan pemirsa. Jadi di toko A itu ada yang 90 untuk krem malamnya tok. Ini harga persatuan ya, jadi bukan harga set-setan, karena saya belinya itu satuan, pakainya juga satuan gitu loh. Dan di toko B itu ada yang 80, di toko C ada yang 75 itu loh. Yang saya beli terakhir ini 80 di toko terdekat gitu loh. Dan di online yang jualan itu pun harganya juga setiap online satu dan online yang lainnya itu, jualan online itu pun berbeda pemirsa. Ada yang per satuannya ini 70, ada juga satunya di jualan online satunya lagi itu 75. Jadi masing-masing mereka itu mempunyai selisih harga yang berbeda gitu loh pemirsa. Dan di Indonesia pun juga sama ya, saya ngecek lewat Tokopedia itu yang browser, itu informasi yang saya dapatkan. Di setiap toko itu juga berbeda, di setiap kota pun itu berbeda pemirsa. Jadi kalau di Tokomedia gitu yang saya baca, karena saya belum pernah beli ini lewat Tokopedia gitu, itu harganya juga per satuan kremnya, ini satuan itu ada yang 89.500, ada yang 78.500 ya. Di setiap toko itu berbeda, jadi antara Bogor, Jakarta itu juga berbeda pemirsa. Jakarta pun juga sama, di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara itu juga harganya itu beda-beda. Kalau di Jakarta mungkin kalian yang ada tinggal di Jakarta itu ya sekitar 87.000 per kremnya, per satuannya. Di Jakarta Selatan juga Utara itu 76.000. Kemudian di Bogor juga sama sekitar 79.000. Dan di daerah saya di Cilacap itu ya sama juga ya. Jadi antara satu toko dan toko yang lainnya itu perbedaannya juga sekitar 10 ribuan lah. Di toko A harganya satuannya ini 76.000, di toko B harganya bisa sampai 88.750, malah hampir 90.000. Dan di toko satunya lagi juga kisaran sekitar 70 sampai 80.000. Saya nggak tahu apa yang membuat mereka berbeda lah ya. Tapi kalau setahu saya di Hong Kong yang membuat mereka itu perbedaannya jauh gitu lah ya, itu karena melihat kondisi toko gitu loh ya. Setahu saya dari informasi yang pernah saya dengar, ketika sebuah toko tempatnya semakin misalnya kayak di lantai atau tempatnya semakin masuk ke dalam gitu ya, masuk gang itu harganya agak sedikit murah gitu loh. Misalnya toko yang dulu biasa saya beli itu lah ya, itu 75, itu tokonya masuk ke dalam. Tapi kalau yang sampai 80 dan 90 itu tokonya itu ada di pinggir jalan, sewa tokonya itu lebih mahal, jadi mereka memasang harganya itu lebih tinggi pemirsa. Karena untuk toko ya, apalagi toko ya di Hong Kong itu kan memang mahal banget ya. Sak kotaan aja itu sudah sampai gaji yang kerja di Hong Kong 1 bulan itu aja belum tentu cukup loh untuk sewanya tok gitu loh. Jadi makanya untuk perbandingan harga pun juga begitu. Tetapi kalau yang deket jalan raya itu biasanya harganya itu lebih mahal. Dan itu pun juga berbeda, jadi walaupun sesama di pinggir jalan pun juga harganya tetap ada perselisihan. Karena kemarin saya ngecek ya, di toko si A itu sekitar 90, nggak beda jauh. Di pinggir jalan juga itu harganya 80. Jadilah saya ngejar toko yang memang di pinggir jalan tetapi juga harganya miring begitu loh pemirsa. Kita tahu semuanya lah ya, jadi kita para wanita kalau mau beli satu barang aja ya, apalagi krem seperti ini ya, itu cek harganya, checking harganya itu butuh waktu tersendiri. Saya begitu
nggak tahu kalau kalian itu seperti apa. Dan saya tanya ke online shop itu yang biasa saya beli juga, produk-produk Wardah itu ya, itu juga harganya perbedaannya $5, 5 sampai $10 lah. Bahkan kalau yang biasa saya beli itu karena udah sering banget gitu lah ya, itu suka ada kasih diskon, ya udah dikasih diskon kadang sampai $10 atau $5 per item begitu loh. Jadi mereka memasang harganya, menjual harganya ke kita para konsumen pun juga berbeda. Dan di Indonesia pun juga sama, di masing-masing di setiap toko itu mempunyai perbedaan harga selisih. Tiap toko, setiap tempat, setiap kota itu mempunyai perbedaan harga. Jadi ya nggak heran sih kalau di daerah saya sendiri Cilacap itu juga semuanya itu ada perbedaan ya, karena mungkin memang kan daya sewa tempat mereka jualan itu kan beda-beda loh pemirsa. Semakin dekat dengan jalan raya semakin mudah dilihat gitu lah ya, tokonya semakin mudah dijangkau. Itu biasanya memang untuk sewanya lebih mahal, jadi mereka juga memang menjualnya barangnya itu dengan sedikit mahal gitu loh. Sedangkan yang tempatnya misalnya itu masuk ke gang itu nggak begitu dekat jalan raya, itu biasanya kan untuk sewa tokonya itu agak murah gitu loh ya dibandingkan yang di pinggir jalan. Jadi mereka itu memasang harganya ya memang agak berbeda gitu loh. Tetapi kalau dipikir-pikir, kemarin saya rencananya mau ngejar yang harga 75 gitu loh ya, tapi agak jauh dari tempat tinggal saya. Dipikir-pikir itu ongkos keretanya aja 2 kali bolak-balik udah berapa, belum lagi ongkos bisnya itu juga harus bolak-balik juga udah berapa. Jadi dibandingkan dengan yang 80 deket rumah cuma pakai jalan, dengan 75 saya harus naik sepur dan juga bis, itu jatuhnya juga sama. Ya sudahlah, milih yang 80 tapi sudah nggak perlu pakai ketambahan bis begitu loh. Jadi kadang-kadang kita kalau mau beli sesuatu itu ya berpikirnya itu sampai ke ongkos naik jalannya gitu loh, ongkos jalannya aja udah berapa, bolak-balik udah berapa, belum lagi tenaganya gitu lah. Sebelum beli aja kita udah mikirnya udah lama banget kan ya pemirsa. Untuk beli satu krem ini aja saya udah mikirnya itu maksudnya itu untuk melihat perbandingan harga dari satu toko ke toko lain, dari satu online shop ke online shop lain, dari waktu, dari biaya ongkos yang akan kita keluarkan, itu aja udah mikirnya itu beneran gitu loh. Ya demikianlah, semoga video yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.